Shalom, selamat siang bagi kita semua. Kita akan membaca Halo. bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 42. Ada yang bilang pakai nomor ya. Ya, pokoknya Mazmur 42 ayat 1 atau bait 1 sampai bait ke-12. Ya, Mazmur 42 bait 1 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menyimak di dalam hati, di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kitab Mazmur adalah kitab yang bentuknya puisi, yang menggambarkan kondisi manusia sebagaimana adanya. Karena itu banyak orang yang suka dengan kitab Mazmur karena terkesan itu sangat manusiawi, ya, di mana di dalamnya ada keluhan, ada pujian, ada juga jeritan, minta pertolongan Tuhan dan lain sebagainya. Di sini kita melihat, kita akan belajar bagaimana kita harus berharap, ya, hanya kepada Yesus, hanya kepada Tuhan. Karena hanya dalam pengharapan kepada Tuhanlah yang tidak pernah pudar. Ya, sebenarnya lagu tadi sudah menjawab, ya. Lagu tadi sudah menjawab apa yang mau kita pelajari hari ini. Ya. Jadi Yesus, kaulah pengharapanku. Ya, aku berserah hanya kepadamu. Jadi di dalam menjalani kehidupan dari zaman dulu, ya, sebelum ada corona, ya memang hidup manusia itu ada naik, ada turun, ada ups, ada downs katanya, ya. Nah, hanya saja bagaimana orang ketika menghadapi berbagai-bagai kesulitan, penderitaan, pencobaan itu tetap punya pengharapan. Ya, pada dasarnya manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berharap. Tetapi yang namanya berharap ini ada sisi lainnya, ya. Orang stres, ya, orang bunuh diri karena apa? Karena pengharapannya hilang, karena pengharapannya pudar, karena pengharapannya putus. Karena itu hanya manusia saja yang di satu sisi punya pengharapan, tapi hanya manusia juga yang putus pengharapan. Ya, karena itu ada manusia bunuh diri karena stres, karena dia lihat masa depannya suram, nggak ada obatnya lagi, maka orang bunuh diri. Kita nggak pernah dengar ada anjing bunuh diri, ada babi yang dengar suara lagu-lagu Natal, wah mati kita, tinggal berapa hari lagi kita mau dipotong sama lai itu. Ya, nggak ngerti babi, ya.
Kalau babi ngerti mungkin sebelum dibunuh, bunuh diri juga. Ya. Jadi itu bedanya manusia dengan hewan. Ya, manusia di satu sisi bagus, punya pengharapan. Hewan-hewan nggak ngerti pengharapan. Ya, tapi ketika putus pengharapan, maka manusia juga seringkali bersikap lebih buruk daripada binatang. Ya, ya, diantaranya adalah bunuh diri. Ya, nah, karena itu penting bagi kita untuk mengerti apa itu pengharapan. Pengharapan itu bisa pudar atau tidak sangat tergantung kepada apa atau kepada siapa kita berharap. Ya, ada banyak orang berharap pada kekayaan. Ya, karena dengan kekayaan orang bisa berobat, bisa cari dokter yang paling bagus, bisa beli obat yang paling paten, ya, bisa berobat ke luar negeri dan lain sebagainya. Karena itu banyak orang berharap pada kekayaannya. Ya, ada banyak orang berharap pada kekuasaannya, pada jabatannya. Karena dengan jabatan yang tinggi, dia bisa mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Ya, ya, ada banyak orang yang mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Dan itu pada satu titik tertentu akan terbentur dengan kenyataan bahwa pengharapan yang tidak diletakkan kepada Tuhan itu akan hancur, ya, akan longsor. Ya, kita melihat bagaimana pandemi yang baru jalan 2 tahun ini ya sudah memukul dunia dengan begitu luar biasa, menciptakan banyak orang miskin baru, ya, sehingga terjadi fenomena di daerah-daerah elit di Jakarta, rumah-rumah mewah dijual murah, villa-villa di puncak dijual murah. Ya, murah pun kita nggak mampu beli, nggak sampai duit kita ke sana ya. Ya, tapi maksudnya bagaimana orang mulai goyang secara ekonomi. Ya, ternyata kejayaan manusia dengan segala kehebatannya yang mulai menyingkirkan Tuhan karena merasa sudah hebat. Kita mampu memplanning segala sesuatu, mampu memajukan dunia ini. Ya, maka Tuhan sadar atau tidak sadar mulai disingkirkan. Manusia mulai berdiri di atas kaki sendiri. Ya, Tuhan disuruh nganggur jadi sorga. Biar saya yang urus. Ya, ini urusan kami, orang-orang modern. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya banyak orang melupakan Tuhan dan bersandar, berharap kepada kemajuan berpikir, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, manajemen, dan lain sebagainya. Sehingga pada satu titik dia akan terbentur seperti sekarang. Ya, seperti sekarang. Ada banyak orang sudah bingung mau ngapain, mau kerja susah, ya bahkan yang masih punya uang banyak pun susah mau dipakai. Mau traveling nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Ya, maka ini menjadi satu momentum bagi manusia, terkhususnya bagi kita, orang percaya, untuk menelisik lebih dalam, untuk merenungkan sebenarnya kita ini selama ini sudah berharap hanya kepada Tuhan, atau Tuhan hanya salah satu alternatif pengharapan. Ketika udah mentok semua-muanya, baru ya lari kepada Tuhan. Dan kitab Mazmur ini begitu indah ya karena bentuknya sastra, puisi. Bagaimana pemazmur dia berharap kepada Tuhan walaupun dia sedang tertekan, walaupun dia sedang gelisah, ya. Dan dia meletakkan dasar pengharapannya kepada Tuhan dengan juga yang pertama karena memang Tuhan layak untuk diharapkan. Ya, itu yang pertama. Tuhan memang layak dan hanya satu-satunya tempat berharap yang pasti. Ya, padahal namanya kata pengharapan itu sebenarnya tidak pasti ya, probabilitas, kemungkinan namanya kemungkinan tidak 100%. Tapi kalau pengharapan yang bisa kita katakan pasti itu hanya ada di dalam Tuhan karena Dia Maha Kuasa, karena Dia berdaulat atas segala sesuatu. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau, kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, maka Dia pasti melakukannya. Karena Tuhan Maha Kuasa, karena Tuhan Maha Tahu, karena Tuhan Maha Hadir. Ya, jadi
Pemazmur di sini melihat juga ke belakang, bagaimana di zaman dahulu kala Tuhan menyertai mereka, bagaimana dia dulu bisa beribadah kepada Tuhan di dalam hari perayaan hari besar. Ya, orang Israel di ayat 5 dikatakan itu dia ingat, namanya ingat itu ingat masa lalu, nggak mungkin ingat masa depan. Ya, kalau masa depan itu diprediksi atau diduga-duga. Kalau mengingat kejadian pasti sudah lewat. Nah, karena Tuhan sudah menolong di masa lalu, maka sangat logis bahwa Tuhan juga akan menolong di masa sekarang. Ya. Dan bukan hanya di masa sekarang, Tuhan yang sama juga sangat mungkin untuk menolong di masa yang akan datang. Ya. Di sini pemazmur dengan bahasa puitisnya, ya, dia berbicara, berdialog dengan jiwanya. Ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 6 ini adalah bagian, kalau di lagu, ini bagian refrennya, chorusnya. Ya, karena ini diulang lagi di ayat 12. Lalu sebenarnya di pasal 43 ayat kelima diulang lagi. Ya, ini bagian refrennya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kita belajar bagaimana ketika mengikut Tuhan tetap ada kesesakan. Dan ketika orang mentok ke kiri dan ke kanan, ya, ke depan dan ke belakang, maka itu menjadi satu momentum yang harusnya diambil untuk berharap kepada Tuhan. Karena kecenderungan manusia ini kan sombong. Ya, baru bisa dikit, diberkati dikit, diberi kuasa dikit, langsung mau mencakar langit, ya, dengan menara Babel. Ya, dengan menara Babel. Itu bentuk kesombongan, ya, bukan kemajuan teknologinya. Ya, sekarang pun orang bikin gedung pencakar langit, bukan supaya langitnya nanti kena luka cakar, ya. Ya, itu kemajuan teknologi, tapi maksudnya jangan sampai dengan kemampuan manusia kita ingin naik tingkat, mau menyetarakan diri dengan Tuhan, sadar atau tidak sadar. Ya, kalau kita demikian, maka ya Tuhan akan lakukan dengan cara Tuhan untuk membuat kita buntu, ya. Seperti bangsa Israel ketika dikejar oleh pasukan Firaun, maka di depan ada lautan yang membentang, nggak mungkin mereka berenang sejauh laut, ya. Lalu di belakangnya sudah dikejar oleh pasukan, maka mereka maju kena, mundur kena. Ya, maka mereka oleh keadaan mau tidak mau memandang ke atas, memandang kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang nggak gampang, ya, berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terutama ketika kita dikaruniakan kekuasaan yang tinggi, ketika kita dikaruniakan kekayaan yang cukup banyak, ya, dipercayakan oleh Tuhan mengelola harta yang cukup banyak, maka seringkali membuat kita meletakkan pengharapan kita kepada apa yang kita miliki. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, bagaimana di dalam setiap episode kehidupan kita, ya, baik lagi senang, baik lagi susah, lagi senang pun kita berharap kepada Tuhan. Ya, lagi susah apalagi harus berharap kepada Tuhan. Dan kita perlu terus untuk berdialog di dalam diri kita, ya. Maksudnya berdialog seperti pemazmur, dia berdialog dengan jiwanya, ya. Dia mendorong jiwanya. Ayo, jangan lagi tertekan, jangan lagi stres. Saya mau berharap kepada Tuhan. Ya, kadang-kala kita memprovokasi diri sendiri, ya. Memprovokasi diri sendiri. Aduh, udah begini keadaannya lagi, saya juga lagi susah, tambah lagi begini, begitu, begini, begitu. Nah, kita memprovokasi diri sendiri. Sehingga pengharapan yang pasti itu, yang ada di dalam Tuhan, terkesan memudar. Bukan pengharapan yang memudar. Kitanya yang memudar dalam mengharapkan pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu.
ya. Pengharapan itu tetap ada. Ya, pengharapan itu bukan berarti semua senang. Maksudnya penyertaan, pemeliharaan Tuhan, terutama keselamatan yang Tuhan sudah janjikan itu tersedia bagi kita. Ya, hanya saja seringkali kita kurang sabar di dalam menantikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu lagu yang bagus sekali dari NKB nomor 170 kalau saya tidak salah. Ya, di bagian refrennya itu dikatakan habis hujan tampak pelangi, na 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 na, di balik hujan menanti pelangi kasih Tuhanku. Nah, Tuhanku atau Tuhanmu? Ya, Tuhan kita ya. Ya. Jadi kebaikan Tuhan itu ada. Hanya kadangkala tertutupi oleh awan kelam itu. Awan kelabu, awan hitam. Sehingga sebagian orang merasa tidak ada yang indah. Karena gelap semua, apalagi kalau suasana hujan. Ya, jarak pandang begitu pendek. Maka kita seperti, suram nih. Penglihatan ke depan gelap, suram. Nggak ada harapan. Maka pengharapan yang paling sejati adalah orang yang tetap berharap walaupun tidak ada dasar di dalam lingkungan sekitarnya untuk berharap. Ya, justru itu pengharapan yang paling sejati. Ya, kita berharap kepada Tuhan, walaupun secara kasat mata fenomena yang terjadi di sekitar kita seolah-olah udah nggak ada lagi pengharapan, nggak ada obatnya lagi, nggak ada jalan keluarnya. Justru ketika kita tetap berharap kepada Tuhan dengan iman, ya, bukan dengan penglihatan, ya, by faith not by sight katanya gitu ya, kata orang bule. Ya, maka itulah seharusnya pengharapan yang sejati. Maka sekali lagi kita melatih diri ya bersama-sama dengan pemazmur. Ya. Kadangkala Tuhan itu memang dalam tanda kutip ingin mendidik kita, ingin mengajar kita, bahkan mungkin menghajar kita, memberikan babak-babak berat di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hanya simple, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita lihat diri kita masing-masing, kita introspeksi diri, apakah kita sudah benar-benar berharap kepada Tuhan. Pengharapan yang daripada Tuhan tidak pernah pudar. Hanya mata kita yang memudar untuk melihat pengharapan yang dari Tuhan. Sehingga kita perlu pakai kacamata iman. Ya, kayak gini kan, kalau saya nggak pakai kacamata gini, pudar. Ya, wajahnya Ibu Marle, Ibu Tambunan, Ibu Meta, Ibu Yemima langsung pudar di mata saya. Padahal nggak pudar sebenarnya. Mata saya yang pudar. Karena itu perlu kacamata iman. Ya, perlu kacamata iman untuk tetap melihat kejelasan pengharapan yang ada pada Tuhan itu. Ya, kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dan jangan lupa ketika kita sudah melewati semua kesulitan itu, bersyukurlah kepada Allah. Dan itu menjadi satu lagi, menjadi satu tonggak sejarah perjalanan iman kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan pengharapan yang terakhir adalah nanti ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan. Ya, keselamatan itu boleh dibilang pengharapan. Ya, kalau di dalam ilmu teologis ini unik ya. Sudah kita terima, tapi belum kita terima. Ya, sudah dalam arti pasti kita terima, tapi belum digenapi sekarang. Maka nanti baru diberikan di kehidupan yang akan datang. Mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan yang ada pada Tuhan tidak pernah pudar. Amin. Mari kita berdoa.